Cerita dimulai pada bulan Juni tahun 1992. Di atap sebuah sekolah terjadi perdebatan di antara murid disebabkan seorang siswi bernama Sana melaporkan ketiga teman sekelasnya kepada guru atas tuduhan yang tidak mereka lakukan. Akan tetapi beberapa saat kemudian tiba-tiba angin berhembus sangat kencang yang menyebabkan salah satu siswi terhempas dan nyaris jatuh dari atap gedung. Sana dan kedua murid lain mencoba menyelamatkan si Gemi. Namun bukannya menolong, Sana lagi-lagi tersenyum dan mengatakan kalau dia ingin mendengar suara terakhir si Gemi. Dengan sengaja ia melepaskan tangan si Gemi dari pundaknya yang membuat gadis itu jatuh dan tewas seketika. 32 tahun berlalu setelah kejadian itu, tepatnya pada bulan Juli tahun 2024. Terlihat seorang wanita bernama Honoka sedang menunggu kekasihnya. Tak berapa lama pacarnya yang bernama Yuma datang dan berniat menyeberangi jalan. Yang sangat tak diduga-duga, ada mobil yang melintas kencang menabrak Yuma hingga terlempar ke arah mesin minuman. Kebetulan di dekatnya ada seorang siswi yang juga terkejut dan berniat menolong Yuma. Tapi ia kaget begitu melihat seperti ada sesuatu yang menarik Yuma dari bawah mesin minuman. Sedangkan Honoka yang sangat syok berusaha menarik tubuh Yuma dengan dibantu siswi tersebut. Namun ia seperti merasa tangannya dipegang oleh seseorang. Begitu tubuh Yuma berhasil dikeluarkan, samar-samar Honoka melihat tangan seseorang sehingga ia buru-buru menarik tangannya. Dan sosok misterius itu pun turut menghilang di balik kegelapan. Waktu itu Honoka menganggap sosok yang ia lihat di bawah mesin minuman itu mungkin cuma halusinasinya saja. Nyawa Yuma memang masih dapat terselamatkan, tapi dalam kondisi koma. Hari itu, anak-anak dari panti datang menjenguk Yuma di rumah sakit. Melalui pengurus panti, Honoka mengetahui kalau dulu Yuma juga dibesarkan di panti tersebut. Dari barang-barang yang disimpan Yuma, Honoka menemukan sebuah buku gambar di mana ada satu gambar aneh yang menarik perhatian Honoka, memperlihatkan tangga menuju pintu di suatu rumah. Keesokan hari merupakan hari pertama Honoka bekerja sebagai guru pengganti sementara di kelas tambahan, dikarenakan guru kelas tersebut sedang cuti melahirkan. Pak Nakamura lalu meminta tolong sama salah satu murid untuk mengantar Honoka berkeliling sekolah. Siswi bernama Hitomi itu cukup kaget karena dia mengenali Honoka adalah wanita yang pacarnya mengalami kecelakaan kemarin. Begitu juga dengan Honoka yang masih mengingat Hitomi. Dan ia sangat berterima kasih kemarin Hitomi sudah mau membantunya menyelamatkan Yuma. Selagi berkeliling, Hitomi seperti dapat merasakan ada seseorang yang sejak tadi mengawasi mereka dari arah tangga. Tapi saat menoleh, orang tersebut sudah menghilang. Sewaktu Hitomi berniat pulang, ia melihat ada seorang siswi yang tak dikenalnya sedang bermain piano. Tertarik dengan lagu yang dimainkan gadis itu, Hitomi lalu mendekatinya dan mereka mulai bermain piano bersama. Karena petugas kebersihan akan segera menutup sekolah, Hitomi beranjak dari kursinya. Tapi begitu membalik badan, gadis yang bersamanya tadi telah menghilang. Dan Hitomi menemukan buku catatan milik gadis itu yang tertinggal dengan nama Sana. Keesokan hari, beberapa murid yang hasil nilai ujiannya kurang diharuskan mengikuti kelas tambahan. Suasana sekolah tentunya sangat sepi dikarenakan hanya kelas tambahan yang masuk sedangkan murid-murid lainnya libur musim panas. Honoka lalu membagikan satu persatu lembar tes kepada masing-masing murid. Namun saat Honoka berniat kembali ke depan kelas, ia tiba-tiba dipanggil oleh salah satu murid yang mengaku belum mendapat lembar tes. Honoka cukup heran sebab seingatnya tadi ia sudah membagikan kepada semua murid dan merasa seharusnya tidak ada seorang pun yang duduk di bangku belakang Hitomi. Sewaktu murid-murid lain mengerjakan tes, Honoka memperhatikan Sana yang sedang melamun. Begitu melihat ke seberang lapangan, Honoka tampak kaget melihat ada seorang murid yang terbaring. Ia kemudian mendekat ke jendela dan keadaan murid tadi sekarang sudah berdiri. Dari wajah murid itu dapat dipastikan bahwa murid itu adalah si Gemi, yaitu siswi yang tewas pada tahun 1992. Makin penasaran, Honoka yang ingin memastikan keluar menuju balkon kelas. Tapi anehnya, murid tersebut kini telah menghilang secara misterius. Sementara Hitomi, ia mengembalikan buku catatan milik Sana yang kemarin tertinggal. Gadis itu mulai menulis di bukunya sambil bernyanyi. Tapi salah satu murid bernama Mari merasa terganggu dengan suara Sana dan langsung mengejek gadis itu. Sewaktu jam istirahat, Honoka yang masih penasaran pergi memeriksa tempat ia melihat murid misterius tadi.
Di tempat itu, ia menemukan tumpukan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang yang telah meninggal. Mendadak, buku-buku berjatuhan dari atap sekolah yang begitu dilihat ada seorang siswi yang berdiri di tepi gedung, berkata dia ingin semua orang mendengarkan suaranya. Karena berbahaya, Honoka menyuruh murid itu kembali ke dalam sekolah. Akan tetapi, siswi itu seperti didorong oleh sesuatu yang tak kasat mata, hingga terjatuh dan tewas di tempat. Berdasar buku milik Sana yang berhamburan, mereka awalnya mengira siswi tersebut adalah Sana. Tapi kenyataannya, siswi yang tewas adalah Mari, yaitu salah satu murid kelas tambahan yang sebelumnya mengejek Sana. Sedangkan Sana, ia ternyata berada di balkon kelas bersama murid lainnya sembari mendengungkan nyanyian yang membuat teman-temannya merasa takut. Setelah peristiwa itu, pihak kepolisian mulai menyelidiki TKP. Tak terkecuali Bukomatsu sebagai kepala sekolah yang menghampiri Honoka. Ia menceritakan insiden serupa yang pernah terjadi 32 tahun lalu. Bagaimana saat Bukomatsu masih menjadi wali kelas, ia melihat secara langsung insiden yang merenggut nyawa Shigemi. Itulah alasannya kenapa setiap tahun selalu ada rangkaian bunga untuk memperingati hari kematian Shigemi. Secara kebetulan, orang tua Takeru dan Hitomi merupakan alumni sekolah itu juga dan turut menjadi saksi atas insiden yang menimpa Shigemi. Para orang tua yang akhirnya datang menjemput anak-anak mereka mengungkapkan kekhawatiran mereka kepada Bukomatsu. Sebab kejadian ini sangat mirip dengan apa yang pernah mereka alami dulu, sehingga mereka semua takut keselamatan anak-anak mereka akan terancam. Terutama buat ibunya Hitomi yang sangat trauma dan hingga sekarang masih teringat dengan wajah Shigemi yang meninggal tepat di hadapannya. Rupanya di antara semua orang tua yang hadir, cuma Sana sendiri yang orang tuanya tidak datang menjemput. Oleh sebab itu, Honoka berinisiatif mengantar Sana pulang ke rumahnya dengan maksud ingin menemui orang tua Sana untuk menyampaikan insiden yang terjadi hari ini. Orang tua Sana menyambut Honoka dengan ramah dan mereka juga turut prihatin dengan kejadian tersebut. Honoka memperhatikan Sana tinggal di tempat yang nyaman bersama orang tua dan neneknya, di mana ibunya Sana sedang mengandung, sedangkan neneknya terbaring sakit-sakitan. Waktu itu Honoka melihat Sana membawa tape recorder sembari merawat neneknya. Namun ia mulai merasa curiga dengan sikap Sana. Kenapa ia menutup wajah neneknya menggunakan sapu tangan? Selagi ibunya Sana memeriksa kondisi neneknya, sang ayah menyuguhkan kue untuk Honoka. Tanpa berpikir macam-macam, ia langsung memakan kue tersebut. Makin lama di sana, Honoka makin heran kenapa sang ibu dan ayah selalu mengulang kalimat yang sama berulang kali. Sampai pada waktu sang ayah memberitahukan kalau neneknya Sana telah mati, makin membuat Honoka merinding. Mendadak guru itu merasa mual dan ingin muntah. Honoka terkejut menyadari kue yang tadi dimakannya berubah bentuk dan ternyata sudah kadaluarsa sejak tahun 1992. Ia pun buru-buru pergi menuju toilet untuk memuntahkan kue tersebut, tapi ternyata di dalam sudah ada neneknya Sana yang bergerak dengan cara yang menakutkan. Dari lantai 2, Honoka melihat kabel panjang ditarik oleh sesuatu menuju sebuah kamar, di mana ada bayangan seseorang di baliknya, diikuti anak kecil yang turut masuk ke dalam kamar yang sangat gelap. Honoka jadi teringat dengan gambar milik Yuma yang pernah dilihatnya, seperti menyerupai tangga dan pintu di rumah ini. Begitu melihat bayangan Sana yang keluar dari dalam kamar, Honoka menyadari bahwa ia tidak seharusnya masuk ke rumah ini. Belum sempat kabur, ia kembali dihampiri oleh sang nenek yang kini menelan sapu tangan di wajahnya, kemudian berteriak kencang ke arah Honoka. Ditambah lagi, ibunya Sana yang tiba-tiba muncul di dekat Honoka, menambah ketakutan guru itu berusaha membuka pintu yang sangat sulit untuk dibuka. Sampai akhirnya ia berhasil keluar. Honoka dihampiri oleh Bukomatsu yang baru saja tiba berniat menyusulnya. Honoka tampak kaget melihat rumah Sana yang awal kedatangannya tampak normal, kini berubah seperti rumah angker yang sudah lama tak dihuni, seolah-olah penglihatannya telah dimanipulasi oleh arwah. Yang mana pada dinding rumah terdapat lembar koran yang memberitakan bagaimana Sana terbunuh oleh orang tuanya saat ingin menyampaikan suaranya. Di tempat lain, Takeru menemui Hitomi untuk membawakan buku kenangan sekolah milik ibunya. Ternyata apa yang difirasatkan oleh Hitomi benar terjadi. Kalau di antara foto para murid, ia menemukan nama dan foto Sana yang menandakan bahwa Sana bukanlah murid yang seangkatan dengan mereka, melainkan dari masa yang berbeda. Keesokan hari, Bu Kepala Sekolah mengumpulkan Honoka bersama kedua muridnya yaitu Hitomi dan Takeru
untuk menceritakan insiden 32 tahun lalu. Saat Shigemi terjatuh dari atap sekolah, ibunya Hitomi dan Takeru ada bersama Sana. Tapi karena syok, ibunya mereka tidak bersekolah sementara waktu. Cuma Sana sendiri yang tetap masuk sekolah seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa, menyebabkan anak-anak di sekitarnya menganggap Sana sebagai anak yang menyeramkan. Akibatnya dia sering dibully dan membuat Bukomatsu khawatir karena Sana tidak pernah cerita apa-apa. Dari buku catatannya, Sana mengungkapkan impiannya, yaitu ingin orang-orang mendengarkan lagunya, lalu memikat semua orang untuk masuk ke dalam dunianya. Hingga suatu hari, Bukomatsu menerima telepon dari Sana yang meminta pertolongan. Akan tetapi, sewaktu tiba di rumahnya, Bukomatsu menemukan Sana sudah dalam keadaan tak bernyawa lagi, di mana orang tuanya kemudian dituduh membunuh Sana dengan cara melilitkan kabel. Dari cerita Bukomatsu, mereka menduga kejadian itu kemungkinan ada kaitannya dengan suara yang dikumpulkan Sana. Untuk tahu lebih jelasnya, Bukomatsu mengajak mereka bertiga pergi menemui seorang detektif swasta bernama Gonda. Awalnya Gonda berusaha menghindar karena dia tidak ingin terlibat lagi dengan kasus ini. Tapi ia tak punya pilihan selain mengantar keempat orang itu menuju lokasi penampungan mobil rongsokan, yaitu tempat di mana tape recorder milik Sana disembunyikan. Tak seorang pun termasuk Gonda yang berani menghancurkan benda itu dikarenakan mereka takut dikutuk. Setelah didengarkan, isinya ternyata bukanlah lagu, melainkan suara terakhir dari orang yang akan mati, seperti suara Shigemi dan suara neneknya Sana. Bahkan ada suara adiknya Sana yang saat itu belum lahir dan masih di dalam kandungan ibunya. Termasuk juga suara Sana sendiri sebelum ia meninggal, menunjukkan kalau sebenarnya orang tuanya sama sekali tak berniat membunuh Sana. Tetapi dia seperti merencanakan dan sengaja membuat orang tuanya menarik kabel dari luar dengan alasan ia tidak bisa membuka pintu, sehingga dengan begitu Sana dapat merekam suaranya sendiri sebelum kematian. Detektif Gonda menjelaskan, biasanya ketika seorang meninggal dunia, rohnya akan meninggalkan raga dan hidup di alam gaib. Tapi berbeda dengan Sana yang memiliki obsesi tak wajar dan sengaja membuat jiwanya menjadi roh terkutuk untuk memenuhi keinginannya agar semua orang mendengarkan suaranya. Melalui nyanyiannya, Sana dapat merasuki pikiran seseorang untuk memanipulasi penglihatan mereka dan menciptakan ilusi, seakan-akan apa yang dilihat itu nyata. Itulah sebabnya saat Honoka datang ke rumah Sana, apa yang dilihatnya merupakan ilusi yang diciptakan oleh Sana menggunakan ingatan masa lalunya. Tapi beberapa saat kemudian, detektif Gonda dikejutkan oleh suara dari tape recorder yang tiba-tiba memutar rekaman baru dan belum pernah ia dengar, yaitu suara kecelakaan yang menimpa Yuma, pacarnya Honoka. Detektif Gondo memperingatkan tujuan Sana merekam suara tersebut adalah pertanda bahwa Sana ingin merebut suara terakhir orang itu dan menarik orang tersebut masuk ke dunianya. Siapapun yang pernah mendengar suara Sana menyanyi secara langsung bisa dikatakan mereka telah dikutuk. Yang jelas Sana pasti punya alasan kenapa dia sampai menargetkan Yuma. Merasa tape recorder itu dapat memberi mereka petunjuk, maka Honoka meminta izin membawa pulang alat tersebut. Sekarang mereka perlu membagi tugas mencari orang-orang yang pernah mendengar nyanyian Sana, yaitu murid-murid dari kelas tambahan seperti Rento dan Daiki. Waktu itu guru Nakamura kebetulan sedang memeriksa kelas sebelum menutup sekolah, tapi ia tak menyadari bahwa ada bayangan Sana mengikuti setiap langkah guru itu. Perhatian Pak Nakamura lalu teralihkan oleh sosok wanita yang sedang mencari bayinya. Tak disangka wanita itu adalah ibunya Sana yang secara tiba-tiba berlari menerjang Pak Nakamura dan seketika guru itu pun menghilang. Sementara Honoka yang sedang menemani Yuma di rumah sakit diam-diam mendengarkan kembali suara tape recorder milik Sana dan mendapati ada suara Takeru yang berarti nyawa muridnya itu terancam. Khawatir, ia langsung menghubungi Hitomi yang saat itu bersama Takeru sedang mencari teman mereka yang lain. Honoka menyuruh agar Hitomi jangan melepaskan tangan dari Takeru sampai ia datang ke tempat mereka. Tanpa mengerti apa maksudnya, Hitomi hanya bisa menuruti perintah gurunya itu. Sedangkan Takeru saat menoleh Hitomi yang ia lihat telah menjelma menjadi Sana. Padahal itu cuma penglihatan Takeru sendiri yang dimanipulasi oleh Sana. Makin ketakutan, Takeru berusaha keras melepaskan tangannya dari Hitomi. Hingga akhirnya pemuda itu pun lenyap, yang membuat Hitomi sangat kebingungan. Di sisi lain, Bukomatsu yang baru saja tiba di sekolah berniat mencari Pak Nakamura untuk meminta bantuan. Sewaktu melewati salah satu kelas, ia melihat ada seseorang yang melintas di belakangnya.
Bu Komatsu lalu memeriksa ruang kelas itu, tapi tidak ada seorang pun di dalam. Akan tetapi saat membalik badan, Bu Komatsu kaget melihat sosok muda dirinya seperti 32 tahun lalu, berjalan mendekati dan mengikuti gerakannya dengan kondisi mata yang mengeluarkan darah. Bu Komatsu yang takut hanya menutup mata sampai ia mendengar suara Pak Nakamura memanggilnya. Tapi begitu melewati dinding kelas, Pak Nakamura berubah menjadi Shigemi yang mempertanyakan kenapa Bu Komatsu dulu tidak menyelamatkannya. Di antara rasa takut dan bersalahnya, Bu Komatsu menyembunyikan dirinya di balik tirai. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba Sana muncul di balik jendela, kemudian membawa pergi kepala sekolah itu ke alamnya. Di sisi lain, Rento rupanya sedang berada di tempat permainan arcade. Karena kesal gagal mendapatkan boneka capit, Rento berniat curang dengan menarik boneka dari bawah mesin. Tapi ia buru-buru menarik tangannya saat menyadari kalau ia memegang sesuatu yang berdarah. Rento makin bingung kenapa boneka teddy bear bisa tiba-tiba berubah menjadi boneka siswi yang tampak menyeramkan. Mendadak keluar busa dari mulut boneka itu yang ternyata dialami juga oleh Rento. Seketika boneka yang menyerupai Sana itu mulai bergerak tak beraturan, memancing Rento untuk mendekat dan melenyapkan pemuda itu. Sedangkan Daiki yang kebetulan berada di tempat yang sama tidak dapat menemukan keberadaan Rento. Tapi ia curiga saat melihat jejak darah di dekat mesin capit yang setelah ia telusuri menuju ke tempat foto box. Daiki seolah terhipnotis oleh Sana, di mana ia berfoto bersama Sana dan keluarganya kemudian turut lenyap. Sekarang yang tersisa hanyalah Honoka dan Hitomi. Honoka memperhatikan ternyata Hitomi seringkali diperlakukan kasar oleh ibunya yang lama-kelamaan membuat gadis itu memberontak. Agar Honoka tidak salah paham, ibunya Hitomi menjelaskan kalau ia tidak bermaksud kasar pada putrinya. Ia menampar Hitomi dengan maksud supaya putrinya itu sadar dan tidak dimanipulasi oleh roh jahat. Sebab beberapa hari ini ibunya memperhatikan Hitomi sering bersikap aneh, seperti bergumam menyanyikan sesuatu yang mirip dengan Sana. Ibunya jadi berpikir jangan-jangan keluarganya ini telah dikutuk selama 2 generasi. Demi memecahkan misteri ini, Honoka kembali menyelidiki dengan mendengarkan suara tape recorder. Jika diingat-ingat, waktu ia masuk ke dalam rumahnya Sana, Honoka sempat melihat adiknya Sana yang seharusnya belum lahir dan masih berada di dalam kandungan ibunya. Ia kemudian menghubungkan kejadian itu dengan gambar milik Yuma. Honoka lalu menyimpulkan, semua ini akan terasa lebih masuk akal jika Yuma kemungkinan adalah adiknya Sana yang telah tumbuh dewasa. Ia lalu menyampaikan kekhawatirannya itu kepada pengurus panti. Akhirnya si pengurus panti mempertemukan Honoka dengan sepasang kakek nenek yang setelah Honoka perhatikan dari dekat, ia langsung dapat mengenali bahwa kedua orang tua itu merupakan ayah dan ibunya Sana. Keadaan ayahnya baik-baik saja, sedangkan ibunya menderita gangguan jiwa semenjak insiden yang merenggut nyawa Sana putrinya. Oleh sebab itu, sang ayah terpaksa menitipkan Yuma di panti asuhan karena menganggap kondisi istrinya tidak mungkin bisa merawat dan membesarkan putra mereka. Seluruh fakta yang baru diketahuinya ini membuat Honoka makin merasa prihatin dengan hidup yang selama ini dijalani oleh kekasihnya itu. Ia kembali mendatangi lokasi saat Yuma mengalami kecelakaan, berniat memeriksa lagi ada apa di bawah mesin minuman itu. Ternyata yang ia temukan adalah sebuah kotak berisi cincin dengan ukiran nama Yuma dan Honoka, yang berarti di hari insiden Yuma sebenarnya bermaksud melamar Honoka. Kemungkinan hubungan keduanya adalah yang memicu kehadiran Sana. Bisa jadi arwah Sana telah melekat pada Yuma sejak adiknya itu lahir. Tapi sewaktu Yuma berniat membawa Honoka menjadi bagian keluarga mereka, di saat itulah Sana yang tidak bisa menerima memulai kutukannya. Sementara di rumah sakit, jiwa Yuma yang sedang koma tiba-tiba terlepas dari tubuhnya, disebabkan ia mendengar suara ibunya yang memanggil seolah ingin memberitahunya sesuatu. Karena kondisi Yuma tak bisa berbicara secara langsung, jadi melalui salah satu anak panti, ia menggambar untuk memperingatkan Honoka kalau Sana akan mengambil lagi orang yang berharga bagi Honoka. Menyadari peringatan itu, maka Honoka bergegas pergi dan memberanikan diri memasuki rumah Sana untuk yang kedua kalinya. Tepat di atas tangga, ia melihat ilusi Yuma kecil yang masuk ke dalam kamar kakaknya. Awalnya Honoka mengira Sana akan mengambil nyawa Yuma, sehingga ia secara lantang berkata tidak akan membiarkan Sana merebut orang yang berharga baginya. Sosok yang muncul dari kegelapan pun menawarkan jika Honoka ingin orang yang ia cintai selamat, maka ia harus memberikan suara terakhirnya, yaitu suara kematian.
Rupanya Honoka salah mengira sosok di balik kegelapan itu adalah Sana, yang kenyataannya orang itu adalah Hitomi yang sedang dirasuki oleh Sana dan menarik Honoka untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Honoka yang tak bisa tinggal diam membiarkan Sana menyakiti Hitomi, akhirnya menerjang gadis itu hingga merobohkan pintu. Hitomi akhirnya tersadar bingung kenapa dirinya bisa pindah ke atap sekolah. Ia melihat sekitar dan menemukan Honoka nyaris jatuh di tepi gedung. Dengan cepat Hitomi bergegas menolong gurunya itu. Akan tetapi Sana kembali merasuki Hitomi agar melepaskan Honoka dan mendengarkan suara terakhirnya. Sebelum itu terjadi, hal yang tak disangka-sangka oleh Sana adalah kehadiran dua orang, yaitu ibunya Hitomi yang masih remaja bersama Yuma yang berusaha sekuat tenaga menyelamatkan Honoka. Ditambah arwah ibunya Sana yang menyeret putrinya pergi untuk kembali ke alamnya. Berkat bantuan ketiga orang itu, akhirnya Hitomi mampu mengendalikan dirinya dan berhasil menyelamatkan Honoka. Setelah kejadian itu, ibunya Sana ditemukan dalam keadaan kaku dan tak bernyawa lagi. Yuma terbangun dari komanya. Hitomi yang mendapati kekasihnya telah sadar, merasa bahagia bercampur haru memeluk Yuma. Liburan sekolah pun telah usai. Honoka merasa senang melihat murid-muridnya kembali bersekolah, di antaranya Daiki, Rento, Takeru, dan tak terkecuali Hitomi. Keduanya kemudian mengunjungi tempat terjadinya insiden di mana terdapat banyak bunga duka cita, termasuk Yuma yang turut bergabung dan ingin mendoakan agar arwah yang meninggal bisa tenang. Ia mengambil kotak dari dalam sakunya di mana cincin tunangan buat Honoka tersimpan. Disinilah Honoka mulai bingung kenapa cincin yang seharusnya sudah ia kenakan malah dipegang oleh Yuma. Dan sikap Yuma juga terasa aneh, sama sekali tidak menyapanya, apalagi mengajaknya ngobrol. Seolah-olah Yuma menganggap Honoka itu tidak ada. Begitu melihat cincin pada jari manisnya tiba-tiba lenyap, barulah Honoka menyadari kalau sebenarnya maksud karangan bunga dan kehadiran Yuma di sekolah hari ini adalah untuk mendoakan Honoka yang sesungguhnya telah meninggal dunia. Dapat disimpulkan saat peristiwa di atas gedung Honoka seharusnya mati. Dan semua yang Honoka lihat bagaimana ia diselamatkan hanyalah ilusi yang diciptakan oleh Sana dengan memanipulasi pikiran Honoka. Karena Honoka memberikan suara terakhirnya, maka sebagai gantinya Sana membiarkan semua orang yang sebelumnya ia lenyapkan sementara kembali melanjutkan hidup seperti biasa. Itulah sebabnya Honoka tetap mengenakan pakaian yang sama, dikarenakan dia telah meninggal dan menjadi arwah. Lalu bagaimana dengan Sana? Sepertinya roh gadis itu masih menempel pada Hitomi. Dan kutukannya juga tetap ada di sekolah itu, menunggu momen untuk kembali mengambil suara kematian seseorang. Cerita pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya.